bagaimana sih ciri Allah memberikan kita saat memberitahu kita bahwa kita ini sudah bertemu dengan jodoh kita. Apakah dengan cara kita ingin menikahinya ataukah kita ingin memantaskan diri kita terhadap dirinya? Kemudian apakah setelah kita menikah nanti kemudian kita contohnya misalkan pisah gitu ya, cerai. Apakah itu artinya kita tidak berjodoh? Kemudian apakah ketika saat saya tidak berjodoh dengan dia, apakah itu saya mencuri atau mengambil jodoh orang lain? Seperti itu. Oke. Kemudian ada lanjut lagi. Mungkin apabila saya lanjut terus menikah bisa jadi lebih dari 10 tahun. Kemudian saya dan istri saya tidak cocok atau tidak klop, kemudian kami memutuskan untuk pisah. Apakah kami juga dikatakan tidak berjodoh? Atau yang sering saya dengar ini ada istilah yang menamakan jodohnya sudah habis. Apakah betul ada istilah jodoh sudah habis? Begitu Ustaz. Karena cinta itu adalah anugerah Allah. Saking pentingnya bab cinta ini sampai para ulama-ulama besar dalam Islam itu menulis buku khusus tentang cinta. Fiqhul Hub, fikih cinta. Jadi bukan berarti yang lain gak penting, penting juga. Kan semua penting dalam hidup ya. Tergantung yang lagi kita alamin apa nih. Ada yang lagi ngalamin masalah karir, berarti karir penting banget buat dia. Ada yang lagi ngalamin masalah sakit, sehat penting banget buat dia. Ada yang lagi putus patah hati, berarti cinta penting banget buat dia. Ada yang lagi mengalami masa-masa kayak pengen hijrah, berarti taubat penting banget buat dia. Tergantung apa yang sedang kita alami. Oke, Tegar. Tanda jodoh. Gimana kita tahu bahwa ini ciri-ciri jodoh kita? Sebetulnya nggak ada tanda spesifik ya. Dan belajarlah untuk berserah diri kepada Allah. Ikutin aja alur takdir Allah dalam kehidupan kita dengan cara melakukan yang terbaik yang kita bisa. Ketika kita menemukan seseorang yang udah cocok dengan kita, ya udah ikuti alurnya. Jangan bermaksiat, jangan modus ta'aruf pacaran Islami gitu kan. Bangunin tahajud, sleep call, ingetin besok hari Senin jangan lupa puasa sunnah. Bukan itu. Tapi jalanin aja dengan cara terbaik, ta'aruf yang benar, jalanin prosesnya, lebih komitmen lagi. Kalau ternyata Allah takdirkan menikah dengan dia, berbaik sangka inilah jodoh saya akan berbuat yang terbaik untuk dia. Kalau Allah takdirkan juga ternyata memang setelah beberapa lama akhirnya bercerai, maka anggaplah ternyata bukan dia jodoh saya, tapi ikhtiar saya selama ini gak akan sia-sia jadi amal ibadah. Ternyata dia jodoh orang lain. Apakah kita telah mencuri jodoh orang lain? Gak mencuri. Apakah Sayyidah Khadijah 2 kali diuji dalam pernikahan sebelum ketemu dengan Nabi Muhammad, berarti 2 laki-laki itu telah mencuri jodohnya Nabi Muhammad? Enggak, memang takdirnya kayak gitu. Kan jodoh gak harus ketemu di awal kan? Bisa ketemu di awal, bisa ketemu di tengah, bisa ketemu di akhir hayat. Ada orang yang baru ketemu jodohnya menjelang wafatnya. Ada orang yang ketemu jodohnya setelah berlika-liku dengan segala drama kehidupan. Menikah gagal. Siapa dia? Sayyidah Khadijah. Suami pertamanya meninggal, suami yang keduanya bercerai, menjanda sekian tahun, baru di umur 40 tahun ketemu dengan jodoh aslinya yang lebih muda dari beliau 15 tahun. Jadi mungkin buat kalian yang umurnya 25 tahun mulai khawatir tentang jodoh, jangan-jangan calon suami kalian lebih muda dari kalian 15 tahun. Berarti dia sekarang kelas 4 SD. Makanya coba sesekali main ke SD dekat rumah kalian. Cari anak kelas 4, kelas 5, yang mana ya? Mungkin sekarang kalian bilang astagfirullahalazim, tapi nanti, oh benar ya, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, kan gitu kan? Itulah jodoh. Apakah kemudian dia karena pernah ada drama dengan orang lain berarti dia salah jodoh segala macam? Enggak ada yang salah dalam takdir. Tapi pasti ada hikmahnya kenapa dia harus drama dulu. Kenapa dia harus gagal dulu, kenapa dia harus muter-muter dulu. Bahkan kayak cerita Sayyidah Zainab tuh, Zainab bintu Jahsy. Sebelum nikah sama Nabi nikah sama siapa? Zaid bin Harithah. Pernikahan mereka berapa lama? Cuman 1 tahun loh.
Kenapa sih harus ke Zaid dulu, nggak langsung ke Nabi aja di masa perawannya? Kenapa harus mampir ke Zaid dulu? Allah punya rencana sendiri. Padahal dua-duanya ahli surga, dua-duanya soleh-solehah, tapi bisa bercerai juga. Jadi nggak semua perceraian itu karena yang satu baik, yang satu jahat, nggak juga. Bisa aja dua orang yang sama-sama baik bercerai loh. Siapa dia? Zaid bin Harithah dengan Zainab bintu Jahsy. Bahkan pernikahan mereka cuma bertahan 1 tahun. Lalu setelah mereka bercerai, Zaid nikah lagi, dikaruniai anak namanya Usamah bin Zaid. Sedangkan Zainab nikah lagi dengan Rasulullah SAW dan menjadi seorang perempuan ahli surga karena istri Nabi. Tapi ada drama sebelumnya, itulah hidup. Maka kita nggak penting untuk tahu ini tanda-tanda jodoh nggak ya. Setelah nikah masih ngeliat kayaknya nggak ada tanda-tandanya sih. Akhirnya nggak jadi all out dengan pasangan, nggak perlu tahu itu. Cukup ikutin aja alur yang Allah udah berikan, berbaik sangka, oh inilah jodoh saya, dia yang terbaik buat saya. Jalanin. Kalau nggak tahan lagi, ada masalah ternyata nggak bisa dipertahankan, cerai juga. Katakan qadarullah, bukan jodoh saya. Tapi selama saya hidup dengan dia, saya menjadi seorang suami yang bertanggung jawab. Saya jadi istri yang soleha. Apapun kehendak Allah kemudian, Allah yang lebih tahu rencana terbaik. Jadi duda, jadi janda, akhirnya ketemu dengan jodoh masing-masing. Allah lebih tahu. Yang pasti semua kita diciptakan berpasang-pasangan. Jadi nggak ada yang namanya jodoh expired. Wa khalaqnakum azwaja. Kalau udah jodoh maka akan jadi pasangannya di dunia sampai di surga.